Halo Sobat Iklim NTB. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun 2023. Di tahun 2022 yang lalu, banyak sekali fenomena-fenomena iklim ekstrim yang cukup menarik untuk kita lihat kembali. Fenomena-fenomena iklim ekstrim ini banyak disebabkan oleh masih aktifnya fenomena iklim global seperti fenomena La Nina yang cukup mempengaruhi peningkatan curah hujan di sekitar wilayah NTB, sehingga dampaknya juga turut meningkatkan potensi bencana hidrometeorologis. Nah, seperti apa detailnya kondisi iklim yang sudah terjadi di tahun 2022 yang lalu? Mari kita lihat. Hai, katanya tahun 2022 kemarin adalah tahun dengan kondisi La Nina loh gengs. Dan ini biasanya berpengaruh kepada kondisi curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Curah hujan di NTB pada tahun 2022 kemarin umumnya berada pada kondisi normal hingga atas normal. Kira-kira wilayah mana ya yang memiliki catatan jumlah curah hujan tertinggi sepanjang tahun 2022 kemarin? Ternyata curah hujan tahunan tertinggi tercatat di wilayah Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yaitu sebesar 3.432,5 mm per tahun. Sementara itu, di wilayah Sape, Kabupaten Bima, tercatat jumlah curah hujan terendah, yaitu sebesar 528 mm per tahun. Wilayah Sape memang terkenal dengan wilayah terkering di wilayah Nusa Tenggara Barat. Thank you Suci untuk informasi curah hujan tahunannya. Masih tentang curah hujan, kali ini akan ada informasi tentang curah hujan terekstrim yang terpantau di wilayah Nusa Tenggara Barat yang tercatat selama 24 jam. Curah hujan ekstrim yang pernah terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat tertinggi pernah tercatat di wilayah Mantang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 8 Oktober 2022 sebesar 197 mm per hari. Selanjutnya, curah hujan ekstrim juga pernah terjadi di wilayah Labuhan Pandan, Kabupaten Lombok Timur pada 1 Januari 2022 dan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada 8 November 2022 sebesar 185 mm per hari. Kita beralih ke wilayah Lombok Utara. Di wilayah Senaru pernah terjadi hujan sebesar 175 mm per hari pada tanggal 12 Januari 2022. Pindah ke Lombok Barat, di wilayah Pelangan kita pernah mencatat hujan sebesar 172 mm per hari pada tanggal 4 April 2022. Selanjutnya di wilayah Sembalun juga pernah tercatat curah hujan ekstrim sebesar 167 mm per hari pada 2 Februari tahun 2022. Dan yang terakhir di wilayah Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 12 Januari 2022 pernah tercatat hujan ekstrim sebesar 165 mm per hari. Ya. Terima kasih Kak Nina atas informasi iklim ekstrimnya. Ngomongin informasi iklim di NTB nih gengs, emang cukup unik loh. NTB selain dilanda curah hujan ekstrim juga sering dilanda bencana kekeringan hidrometeorologis. Umumnya, bencana kekeringan yang melanda wilayah NTB pada musim kemarau di tahun 2022 masih berada dalam kategori aman. Nah, pada 2022 sendiri juga kami mencatat ada bencana kekeringan meteorologis yang cukup ekstrim, yaitu sebanyak 125 hari tanpa hujan yang terletak di wilayah Woha, Kabupaten Bima. Kebayang nggak sih gimana wilayah tersebut 4 bulan tidak mendapatkan hujan? Wah. Thank you ya Ki informasinya. Ternyata wilayah Woha yang punya hari tanpa hujan terpanjang di tahun 2022 kemarin. Nah, udah nggak ada hujan, suhunya panas pula. Nah, kali ini saya akan menginformasikan suhu udara terpanas atau tertinggi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada bulan Mei 2022 lalu, sebagian wilayah Indonesia ternyata dilanda panas terik dalam beberapa hari, termasuk di wilayah NTB. Tapi ternyata suhu udara yang tercatat di wilayah NTB yang tertinggi itu bukan terjadi di bulan Mei, malah terjadi di bulan Oktober. Nah, 4 lokasi pengamatan suhu oleh BMKG di NTB menunjukkan suhu tertinggi mencapai 35,4 derajat Celcius
pada tanggal 31 Maret di Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid tercatat suhu udara mencapai 35,5 derajat Celcius pada 5 Oktober. Sedangkan di wilayah Bima, di Stasiun Salahuddin Bima tercatat suhu udara mencapai 35,8 derajat Celcius di tanggal 9 Oktober 2022. Hal yang sama juga terjadi pada tanggal 9 Oktober, tercatat suhu udara maksimum di Stasiun Sumbawa mencapai 36,2 derajat Celcius yang juga menjadi hari terpanas di wilayah NTB. Terima kasih Mbak Iyas atas informasinya. Kalau tadi yang dibahas adalah suhu maksimum atau suhu tertinggi yang pernah terjadi, kali ini saya akan menginformasikan tentang kejadian suhu dingin atau suhu terendah di NTB. Di periode puncak musim kemarau, yaitu Juni hingga Agustus, suhu dingin kerap kali dirasakan masyarakat di wilayah NTB. Hal ini wajar, karena angin yang berhembus di wilayah Australia menuju wilayah Indonesia termasuk NTB adalah angin musim salju di Australia yang dingin dan kering. Nah, catatan, suhu terendah yang pernah terjadi yaitu di wilayah Pulau NTB tercatat di Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat sebesar 16,6 derajat Celcius, yaitu pada tanggal 25 Juli. Sementara itu, di wilayah Sumbawa, suhu terendah mencapai 18,4 derajat Celcius yang tercatat di Stasiun Meteorologi Muhammad Salahuddin Bima pada tanggal 8 Juli 2022. Matur tabiasih Kang Dewo atas informasinya. Beralih ke parameter cuaca dan iklim yang lain ya Sob. Selain wilayah yang sering dilanda kekeringan, wilayah NTB juga sering dilanda angin kencang. Di penghujung tahun 2022 yang lalu, angin kencang terjadi hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di sekitar wilayah pesisir. Wilayah NTB sendiri mendapatkan imbas dari pergerakan siklon tropis yang terjadi di utara benua Australia, seperti yang terjadi di tahun 2022 yang lalu. Adanya aktivitas siklon tropis Ellie di perairan selatan NTB atau di sekitar wilayah bagian barat laut Australia menjadi pemicu angin kencang yang bertahan hingga awal tahun 2023. Kecepatan angin maksimum selama tahun 2022 yang lalu tercatat di Staklim NTB yaitu sebesar 34 knots. Review kondisi kelembapan di NTB biasanya besar dan kecilnya mengikuti kondisi musim ya gengs. Pada saat musim hujan sendiri, kelembapan di sebagian besar wilayah NTB umumnya dapat mencapai 100%. Namun, kelembapan udara juga bisa mencapai kurang dari 50%, yaitu sebesar 42% yang tercatat di Stasiun Sultan Kaharudin Sumbawa pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Namun, di Staklim NTB sendiri, kelembapan terendah terjadi pada tanggal 20 Desember 2022 sebesar 72%. Kemudian di Stasiun Meteorologi ZAM sebesar 68% yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2022. Menarik juga ya, ternyata tentang kelembapan itu dipengaruhi oleh musim. Terima kasih informasinya Mas Anda. Jadi musim di Indonesia itu ada dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yuk kita bahas musim kemarau dan musim hujan di NTB. Pada tahun 2022, musim kemarau di NTB masuk pada dasaran 2 Maret sampai dasaran 2 Mei. Dan wilayah yang paling awal terjadi itu di wilayah bagian timur Pulau Lombok dan bagian Bima dan Dompu, karena mereka di wilayah timur di Pulau Sumbawa. Sedangkan wilayah paling terakhir untuk musim kemarau di NTB yaitu di bagian kaki Gunung Rinjani dan sekitarnya. Lalu untuk musim hujan bagaimana ya? Musim hujan di NTB menggunakan SOM baru, jadi dia akan ada perbedaan dari sebelumnya. Dia masuk pada dasaran 1 Oktober hingga dasaran 2 Desember 2022. Wilayah yang paling awal terjadi di bagian barat dari Pulau Lombok, bagian tengah Pulau Lombok dan selatan Pulau Lombok. Sedangkan untuk bagian Sumbawa yaitu di bagian barat dan tengah Pulau Sumbawa. Lalu periode musim hujan 2022 dan 2023 masih terjadi hingga saat ini. Maka kita merasakan banyak sekali bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga kita perlu waspada dan tetap memperhatikan informasi dari BMKG. Ini tuh biar kelihatan. Itu harusnya di sini ya.
Pak. Atau dinin aja yang biar kelihatan. Nah. Bentar. Demikian Sobat Iklim NTB, kondisi iklim di tahun 2022. Tetap semangat dan ikuti terus informasi dari kami, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, matur tambiasih.